Bismillahirrahmanirrahim. Cek 1 2 bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama yang kami hormati, yang kami muliakan, kepada segenap pengurus, direktur dan seluruh asatidzah. Ini Ustadz ya, Ustadz Eko Suryadin. Seluruh dewan asatidzah yang ada di Pondok Tahfidz Al-Quran Al-Iman. Kemudian kepada seluruh wali santri, baik wali santri putri pula, yang semoga oleh Allah senantiasa dimuliakan dunia sampai akhirat, dan kepada seluruh jajaran takmir dan panitia yang mengadakan acara dengan penuh kemeriahan di pagi hari yang penuh dengan keberkahan ini. Semoga Allah Ta'ala mengganjar dan mengganti jerih payah antum semua dengan kebaikan dunia sampai akhirat. Dan kepada seluruh jamaah yang hadir pada acara majelis ta'lim di pagi hari ini, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan langkah kita mulai berangkat dari rumah sampai kita di tempat ini, sampai nanti kembali kita ke rumah kita masing-masing, semoga langkah kita oleh Allah dicatatkan sebagai ibadah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aydan wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala aydan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Shadaqallahul 'azim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa hudan wa taufiqan. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, puji dan syukur alhamdulillah senantiasa kita haturkan kepada Allah Azza wa Jal, di mana tidak ada suatu kebaikan apapun kecuali kebaikan itu terlaksana dikarenakan pertolongan dari Allah. Itulah mengapa syiarnya orang-orang yang beriman, la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada upaya, tidak ada kekuatan yang kita miliki, kecuali semua itu karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada orang ahli ibadah kalau bukan karena Allah.
Tidak ada yang bisa menjadi ahli ilmu kalau tidak mendapatkan pertolongan Allah. Tidak ada orang yang setelah bermaksiat dia mampu bertaubat kalau bukan karena Allah memberikan ilham dan pertolongan kepadanya. Maka dengan itu ada satu penafsiran Al-Quran yang kemudian cukup menarik. Ketika Allah Ta'ala menyampaikan di dalam Al-Quran di dalam dua ayat. Yang pertama, wa ma taufiqi illa billah. Tidak ada kemampuan yang aku miliki kecuali kemampuan itu semuanya pemberian dari Allah, yang Allah pilih kita untuk mendapatkannya bahkan sebelum kita memintanya kepada Allah. Sehingga dari situ setiap kita mampu ibadah, kita mampu puasa, sholat, zakat, ngaji, haji, umroh, hafal Quran, bisa menyekolahkan anaknya di pondok tahfidz Al-Quran sampai anaknya sukses menjadi hafidz Al-Quran. Itu semuanya bukan karena kita, tapi murni nikmat yang Allah karuniakan. Dan yang lebih menarik dari itu, ada ayat yang nampaknya secara penafsiran tidak nyambung, tapi ternyata secara eksplisit mengartikan itu. Apa ayatnya? Wa ma ramaita idh ramaita walakinnallaha rama. Ini ayat tentang perjuangan orang-orang beriman. Ketika di zaman An-Nabi SAW ada peperangan, itu selain membesarkan semangatnya orang beriman, Allah menyampaikan kepada mereka, tidaklah kamu melemparkan. Melempar itu ya bisa tombak, bisa anak panah, atau dalam artian mengayunkan pedang. Wa ma ramaita idh ramaita, ketika kamu melemparkan senjatamu, itu bukan dirimu kata Allah, walakinnallaha rama, tapi yang melemparkannya, yang mengayunkannya, yang menetapkannya pada sasaran siapa? Allah. Nah, termasuk kita sekarang. Maka duduknya kita di majelis taklim bukan karena kita mau, bukan karena kita mampu, tapi karena kita dipilih oleh Allah untuk memperpendek jarak menuju surga. Karena Rasulullah SAW bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Orang yang meniti jalan untuk menuju majelis ilmu, maka dia sedang memulai perjalanannya menuju surga. Sehingga nanti ketika kita meninggal dunia, jarak antara kita dengan surga itu sisa cuma sedikit aja. Kenapa? Karena kita sudah mulai perjalanan itu semenjak kita di dunia. Bagaimana memulainya? Dengan melangkahkan kaki kita menuju majelis ilmu. Nah, termasuk rumah ini. Kalau kepingin rumahnya betul-betul menjadi surga, maka rumah itu penghuninya harus ahli ilmu. Nah, tapi nanti. Kemudian berikutnya, salawat beriring salam semoga tercurahkan kepada uswah kita, suri tauladan kita dan kekasih kita bersama, Nabi besar, Nabi agung, An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarganya, beserta seluruh istrinya, beserta seluruh sahabatnya, istrinya, kerabatnya, dan seluruh di antara umat dan pengikutnya yang senantiasa setia menjalankan sunnah, menjalankan tuntunan, dan menjalankan ajarannya ila yaumil qiyamah. Hadirin sekalian, rumahku apa? Saya tidak ikut bikin judul ini. Ini saya rasa kreativitas panitia saja. Sampai saya kalau baca judul harus buka ini dulu. Kukira rumahku, surgaku, ternyata
nerakaku. Na'udzubillah min dzalik. Begini hadirin, ada jargon besar. Ini bukan hadis, bukan hadis. Tapi kalimat ini muncul dikarenakan indahnya rumah tangga Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai muncul jargonnya itu baiti jannati. Rumahku adalah syurgaku. Capek di luar, pulang ke rumah seneng. Penat di luar karena pekerjaan, balik ke rumah bahagia. Disakiti oleh orang lain di luar rumah, balik ke rumah dimuliakan. Maka saya pernah dapat satu video. Itu zaman sebelum WhatsApp dulu, zaman masih Facebook. Ada tag-tagan Facebook itu. Itu video tukang cleaning service, jadi tukang bersih-bersih. Yaitu nyapu di pinggir jalan, kemudian apa? Masukkan sampahnya ke tempat sampah, kemudian dibuang gitu kan. Terus di video tadi ada seorang laki-laki naik mobil mewah. Dia membuang sisa makanannya ke pinggir jalan, dibuangnya sembarangan. Terus sama si tukang sampah tadi, bukan tukang sampah ya, tukang kebersihan. Yang buang sampah namanya tukang sampah ya. Sama petugas kebersihan tadi disapu, dimasukkan tempat sampah. Yang punya mobil, kalau bahasa Jawa Timurnya jarak, ngerti jarak ya? Apa jarak itu? Apa jarak itu? Menyengaja, ya menyengaja. Jadi memang sengaja dia nantang, buang lagi. Sama petugas kebersihannya dimasukin lagi. Sampai berulang kali, akhirnya keluar dari lisannya pemilik mobil itu kalimat yang merendahkan tukang sapu itu. Sudah, tukang sapu itu kemudian di videonya itu ngelus dodo. Maksudnya kok ngene ramuripku gitu loh. Nah, ketika itu selesai video tadi, dia mau pulang ke rumahnya. Dia beli buah-buahan untuk anak-anaknya di rumah. Ketika dia sampai di rumah, itu anak-anaknya dia yang masih kecil-kecil itu berlarian menuju bapaknya. Ternyata bapak yang di luar rumah tadi dihina sama orang, itu di rumahnya begitu dimuliakan sama anak-anaknya. Nah terus kemudian setelah bapaknya datang bawa buah, dia cuci tangan, dia bersihkan badannya, dia makan bareng sama anak-anak dan istrinya. Terus setelah video itu selesai, ada tulisannya, jangan merendahkan siapapun yang Anda temui di luar rumah, karena di rumahnya dia orang yang sangat dihargai dan ditunggu kedatangannya. Nah jadi kisah-kisah seperti itu hadirin, ini yang kemudian muncul dari jargon tadi, baiti jannati, rumahku adalah syurgaku. Mungkin Anda di luar rumah tidak direken sama orang, Anda mungkin dilihat, kerjamu apa sih, duitmu berapa sih, sekolahmu sampai jurusan apa, sampai level apa sih. Tapi ketika dia pulang ke rumah, kalau dia ketemu anak-anaknya, itu anak-anaknya ting gemandul. Apa ting gemandul itu? Apa ayo? Hah? Masuk diartikan Allahu Somad ini? Ting gemandul itu anak begitu rindu sama bapaknya, dia diciumin sama anak-anaknya. Bahkan kalau dia tidur mungkin digangguin karena anaknya masih kangen. Itu yang di luar rumah tadi sama orang diremehkan. Nah maka dari situ muncul jargon apa? Baiti jannat. Nah itu harapan kita. Tapi ingat, laisa kullu ma yatamannahu al-mar'u yudrikuhu, tajri riyahu bima la tashtahihi sufunu. Tidak semua yang manusia inginkan itu dia dapatkan. Betul apa enggak? Tidak semua yang kita kepingin mesti kita dapat. Angkat tangan, jujur, tidak usah bohong. Termasuk Ustadz Eko juga boleh angkat tangan ini. Siapa yang dulu waktu sebelum nikah kepingin sama akhwat itu tapi nikah sama perempuan lain akhirnya? Angkat tangan. Ayo, sebelum nikah wes ngincer, ternyata setelah nikah bukan sama yang diincer. Angkat tangan, ibu-ibu juga boleh. Yang ternyata suaminya sekarang tidak yang dia harapkan, angkat tangan. Gak berani saya yakin dia, mulai gelut ini.
mulai perang Rusia Israel Palestina ini, Rusia Ukraina ini. Nah, tapi itulah yang terjadi. Kita ini kepingin sebelum nikah milihnya yang bagus, ta'arufnya cukup, istikharah juga sudah, tanya kepada orang yang ngerti ilmu agama juga sudah, diskusi dengan orang tua sudah. Harapannya apa? Nanti rumah tanggaku akan menjadi rumah tangga yang syurgawi. Ketemu istri dipandang menyenangkan, ketemu anak-anak, anak-anaknya sopan, akhlaknya luar biasa. Dia merasa nyaman di rumahnya karena penuh dengan kebahagiaan. Itu boleh jadi untuk sebagian kita cuma harapan, padahal prosesnya sudah bagus. Nah, tapi kemudian yang muncul di rumah tangganya bukan rumahku syurgaku, tapi rumahku apa? Nerakaku. Nah, sekarang hadirin sekalian, kita akan sampaikan di sini ada 5 faktor, 5 perkara yang menjadikan rumah yang awalnya kita harapkan menjadi surga itu ternyata rumahku adalah nerakaku. Nah, nanti kita sampaikan faktor-faktornya di sini. Tujuannya apa? 5 faktor ini kita hindari supaya yang rumah tangganya sekarang masih penuh dengan kebahagiaan itu tidak akan berubah menjadi kesengsaraan. Dan kalau yang ternyata rumah tangganya sekarang sedang diuji oleh Allah, insya Allah rumah tangganya segera kembali menjadi baiti jannati. Baik, hadirin sekalian, yang pertama, ini belum faktornya ya, ini muqaddimah tentang rumah tangganya. Yang perlu kita fahami, rumah tangga itu miskomunikasi, misteri. Rumah tangga itu apa? Misteri. Misteri itu apa? Bukan miniseri, miniseri. Misteri itu artinya sesuatu yang terkadang tidak seperti yang kita bayangkan. Harapannya sebelum nikah bakal bahagia, maka orang-orang yang nikah kemudian istrinya cuma satu, itu trauma itu. Orang yang nikah terus istrinya cuma satu, itu trauma. Karena kalau dia merasa bahagia, tidak mungkin bahagia tidak kepingin nambah, itu tidak mungkin. Orang makan cocok, nambah apa enggak? Setuju? Sampai sini setuju? Setuju. Makan bukan rumah tangga, makan kemudian lauknya cocok, embuh apa enggak? Embuh. Lah makanya yang istrinya cuma satu, jangan sok menasehati jomblo untuk nikah. Jomblo enggak percaya kalau nikah itu enak kalau yang ngomong istrinya cuma satu. Jomblo akan percaya kalau nikah itu enak, memotivasi mereka untuk nikah ketika yang ngomong itu istrinya sudah 2, 3 atau 4. Jomblo percaya jelas enak. Kenapa enak? Lagi buktinya nambah kok. Tapi kalau yang ngomong istrinya cuma satu, ngomong rabi kok enak, yang diberitahu kaget, lah sampean ngomong enak kok gak nambah-nambah. Jangan-jangan sampean akan menyertakan saya dalam deritamu. Cek keroso. Betul Ustadz Sahidin. Ustadz Sahidin ini di Kediri bahaya ini, kumpulannya poligami semua. Jadi istrinya perlu banyak berdoa ini. Mana istrinya Ustadz Sahidin ini? Hati-hati, rawan Ustadz Sahidin ini. Di Kediri dibully terus gara-gara istrinya cuma satu. Jadi di Kediri itu kalau istrinya cuma satu tidak boleh ikut ngomong. Kalau istrinya sudah 2, 3, 4 baru boleh ngomong. Sudah, astagfirullahaladzim. Nah maka perhatikan jamaah sekalian, yang pertama, rumah tangga itu misteri. Kita nikah dari awal, semua pasti kepingin rumah tangganya baik. Semua, tidak mungkin tidak.
Tapi ternyata seiring berjalannya waktu, tabiat asli dari pasangan kita itu mulai keluar, mulai nampak. Yang awalnya jaim, yang awalnya ngempet paham ya, nahan cek gak metu elee. Tapi suwelan suwe lama kelamaan orang itu kepura-puraannya akan hilang, yang nampak aslinya. Yang nampak apa? Aslinya. Nah, maka ujian itu pertama kali muncul ketika tampak dari pasangan kita tabiat aslinya. Ketika nampak apa? Tabiat aslinya. Nah, maka dengan itu, supaya rumah tangga kita ini yang berupa misteri senantiasa mendatangkan surprise kebaikan demi kebaikan, syaratnya dua. Syaratnya apa? Dua. Jadi surprise-nya itu bukan surprise yang negatif, tapi surprise yang positif. Syaratnya dua. Jadi misteri yang muncul bukan misteri yang menyeramkan, tapi misteri yang menjadikan rumah tangga setiap hari itu kok tambah seru, tambah asik, tambah menyenangkan, tambah bahagia, tambah mesra. Itu syaratnya dua. Nomor satu, mulai pernikahan Anda dengan husnudzon. Dengan apa? Husnudzon, baik sangka. Baik sangka dua. Nomor satu, baik sangka kepada Allah, dan itu yang paling utama. Karena kita yakin jodoh itu pilihannya siapa? Allah. Kita milih, tapi pilihan kita itu tidak keluar dari kehendaknya Allah. Maka husnudzon kepada Allah, bahwasannya pilihan Allah pasti yang terbaik untuk saya. Husnudzon yang kedua, husnudzon kepada pasangan. Kamu pasangan terbaik, kamu pasangan yang cocok dengan saya, kamu pasangan yang senantiasa akan mendampingi saya sampai kapanpun dalam kondisi seperti apapun. Kenapa perlu husnudzon? Karena hadisnya antum semua sudah faham. Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, ana inda dhanni abdi bi. Allah berfirman, aku, kata Allah, sesuai dengan prasangka hambaku. Jadi kalau awal pernikahan panjenengan berprasangka positif, insya Allah yang Allah berikan apa? Kebaikan demi kebaikan. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua apa? Biar misteri rumah tangga itu yang datang bukan keburukan tapi kebaikan. Sing ngageti panjenengan itu bukan kaget yang menjadikan panjenengan sedih, tapi kaget yang menjadikan panjenengan seneng. Loh, ternyata istri saya tidak disangka-sangka pinter masak. Loh, ternyata tidak disangka-sangka istri saya orangnya itu pandai merawat suami. Jadi misterinya itu yang terkuak semakin lama, isinya kebaikan semua. Syarat keduanya apa? Hal jazaul ihsani illal ihsan. Paham tidak? Paham? Ibu-ibu yang di belakang dengar tidak suara saya yang di tenda belakang? Bu, bukan yang di masjid, yang di tenda itu, tenda sidik terop. Dengar? Lanjut. Sudah mulai panas belum? Oh, pakai kipas. Luar biasa perjuangan ya. Mudah-mudahan panasnya panjenengan oleh Allah diganti dengan nikmatnya surga. Amin. Sudah? Maka hadirin sekalian, Allah Ta'ala berfirman dalam surat Ar-Rahman, hal jazaul ihsani illal ihsan. Tidak ada balasan suatu kebaikan kecuali apa? Kebaikan yang serupa. Itu syarat kedua. Kalau kita kepingin kejutan dalam rumah tangga itu senantiasa kejutan yang positif, maka setiap hari lakukan kebaikan yang baru untuk pasangan Anda, entah suami ataupun istri. Kasih kejutan yang positif. Apa kejutannya? Dik,
kamu tak kasih kejutan. Apa Mas? Alhamdulillah, kamu sudah punya teman baru. Positif apa negatif? Bu, positif apa negatif? Astagfirullah, baru dibilang husnudzon, wes suudzon sekarang ya. Ndak masuk pengajiannya. Sudah, contohnya selain itu ya, istri kita bangun tidur, tiba-tiba di sampingnya ada kotak kecil. Wah, ndak usah disaini macem-macem. Isenono apa? Ya mungkin permen kesukaan dia, coklat kesukaan dia, terus ditulis kata-kata romantis. Wah, pernah dapat seperti itu dari suaminya? Pernah buat? Ah, kering, lemah. Laki-laki lemah ini. Jadi bikin di samping bantalnya istri itu, Anda kasih kotak kecil, dikasih pita. Mosok kalah sama yang pacaran Valentine's Day. Anda ini sudah halal. Rasul mengatakan tidak ada dua orang yang saling mencintai yang lebih hebat dibandingkan orang yang menikah. Maka pacaran itu tidak boleh kalah dengan nikah. Maka orang yang sudah menikah, romantisnya harus lebih. Setuju ibu-ibu? Pret. Setuju dari mana? Anda lepas ngene setuju ya? Bikin kotak kecil, dikasih pita, kasih dalamnya coklat, kasih tulisan romantis. Entah kenapa semakin hari kamu semakin cantik. Wah, tulis gitu. Afwan Ustaz, memotong sejenak. Oh ya, dari panitia. Nah. Untuk ibu-ibu yang nggak kebagian tempat duduk, bisa di serambi masjid sebelah utara. Sekali lagi, untuk ibu-ibu yang nggak kebagian tempat duduk, untuk di belakang bisa menuju ke serambi utara, masih ada longgar. Monggo ibu-ibu pindah ke sebelah utara, atau ya apa, masuk sebelah sini mungkin bisa ya, sebelah, tapi antum atur lah, terserah antum aja ya. Nah sudah, maka setelah ada kejutan kecil tadi, terus istri kan seneng. Insya Allah sepanjang hari Anda dimuliakan sama istri itu. Apa dalilnya? Apa dalilnya? Ma akraman nisa'a illa karim, wa ma ahanahunna illa laim. Yang mampu melakukan kebaikan untuk istrinya itu laki-laki yang aslinya baik, tabiat dasarnya baik, apike bukan pura-pura. Itu kalau seorang laki-laki bisa baik kepada siapa? Istrinya. Tapi kalau baik sama temennya gak mesti, bisa jadi pura-pura. Baik sama siapa lagi? Jamaah pengajian, wah tambah nemen, mujamalah, basi. Tapi kalau baiknya seorang suami kepada istri, itu insya Allah baik yang tulus dari hati, dan itu menjelaskan dia betul-betul laki-laki yang baik. Nah maka itu nomor satu, ingat, biar misterinya misteri yang positif. Nomor satu apa? Husnudzon, berbaik sangka. Karena baik sangka itu termasuk doa. Itulah kenapa bu yang di belakang, ibu-ibu dengerin, jangan pernah curhat tentang masalah rumah tangga kepada siapapun. Hati-hati panjenengan. Ini bisa menjadi rumahku nerakaku. Faham bu ya? Jangan pernah apa? Curhat masalah rumah tangga kepada siapapun, kecuali kepada orang yang betul-betul bertakwa, berilmu dan amanah. Tulis 3 ini. Kecuali kepada orang yang benar-benar takwa, ilmu, amanah. Orangnya bertakwa, orangnya punya ilmu, dan orangnya amanah. Itu pun curhatnya bukan curcol, tapi curhat untuk mencari apa? Solusi. Curhat untuk cari solusi. Insya Allah aman. Nah tapi ibu-ibu perhatikan, tak ceritani kisah nyata. Mau cerita kisah nyata enggak? Ini kejadian di jamaah kami sendiri.
Mungkin sebagian sudah pernah dengar kalau ngikutin ceramah saya. Ada seorang ibu, suaminya kerja jauh. Ada seorang ibu, suaminya kerja apa? Jauh, di luar pulau. Pulangnya 3 bulan sekali. 3 bulan sekali baru pulang. Terkadang 2 bulan pulang, terkadang 1 bulan pulang, tapi normal jadwalnya 3 bulan sekali. Ini tidak saya ceritakan lengkap ya, tak ceritani inti nih. Kemudian si ibu tadi yang punya suami kerja jauh itu punya teman curhat. Ketika ibu ini curhat, "Mbak, bojoku kok gak tahu mulih yo, bojoku kok lek adoh gak tahu telepon yo, gak tahu WA, kadang-kadang tak telepon yo gak diangkat." Macam-macam curhatannya, wis macam-macam. Apa yang terjadi? Teman curhatnya menasehati ibu tadi, bilang, "Sabar Mbak, namanya orang berumah tangga yo mesti ono ujiane. Toh suami panjenengan itu pergi jauh bukan untuk macem-macem, dia pergi jauh untuk kerja, hasilnya juga buat panjenengan dan anak-anak." Nah, silakan maju dulu ya, silakan maju dulu. Ya, jamaah yang laki-laki maju lagi, tidak apa-apa, maju lagi Pak, dekat sini tidak apa-apa, dekat sini. Terus dekat lagi, tidak apa, bismillah ya. Saya sudah disuntik rabies sudah, aman insya Allah. Nah, mau nggak maju aja. Ya, mendekat, diatur duduknya ya. Sudah. Yang gerak badannya aja, mulutnya tidak usah ikut gerak. Sudah, sip. Bismillah. Baik, kita lanjutkan jamaah ya. Bismillah. Ini ibu curhat sama temennya, "Ya apa sih Mbak, bojoku gak tahu mulih, ditelepon gak diangkat, kadang-kadang di WA balesnya yo, di WA sekarang balesnya 50 tahun ke depan, balesnya suwe, macem-macem." Sama temen curhatnya dinasehati, "Sabar Mbak, namanya orang rumah tangga, toh suami kerja juga buat sampean kok. Mungkin pas ditelepon suami sedang apa? Sedang kerja. Mungkin di WA suami lupa, ndak balas. Jadi sampean tenang Mbak, jangan mikir yang macem-macem." Curhat yang pertama. Ndak lama lagi curhat lagi sama temen yang sama. Dicerita nih, "Mbak, saiki tambah nemen lho Mbak, mulai telungulan sepisan mulai gak di oma Mbak, nginep di omai ibuke." Coba, kata temennya disuruh sabar Mbak, ya namanya suami masih punya ibu, kan namanya seorang laki-laki berbakti nomor 1 kepada siapa? Ibunya. Dinasehati. Terus curhat lagi sampai tidak tahu curhat yang keberapa. Si temen curhat mulai metu setane, mulai keluar apa? Setannya. Dia bilang apa? "Kok kuat sih Mbak punya suami kayak gitu? Kalau itu suami saya Mbak, saya minta pisah dari dulu." Sampai ini sabarnya luar biasa loh.
Orang lain belum tentu bisa bertahan sampai sejauh ini. Mulai dipanas-panasi sampai titik terakhir, akhirnya si ibu dengan suaminya tadi apa? Cerai. Anda tahu? Percis 3 bulan. Setelah perceraian itu, si suami nikah dengan teman curhatnya mantan istri. Ayo, mau begitu? Dan orangnya telu-telune seurip kabeh sekarang. Tiga-tiganya sampai sekarang masih hidup. Kalau mau kenalan, saya kenalin nanti. Atau kita bawa ke sini buat testimoni. Coba, itulah ibu-ibu sekalian. Maka husnudzon atau suudzon itu termasuk doa. Termasuk apa? Doa. Sekarang begini, Anda cerita sama satu orang, "Mbak, bojoku ngene. Maka dia berprasangka jelek kepada suami Anda. Nanti diceritakan kepada orang kedua, orang ketiga, orang keempat, orang kelima, semuanya berprasangka buruk tentang rumah tangga Anda. Prasangka dianggap doa oleh Allah diijabah, rumah tangga panjenengan betul-betul rusak. Na'udzubillah min dzalik. Maka jangan. Yang pertama husnudzon. Yang kedua apa? Hal jazaul ihsan illal ihsan. Kalau kepingin berbalas kebaikan, lakukan apa? Kebaikan. Al jazau min jinsil amal. Balasan senantiasa sesuai dengan perbuatan. Melakukan kebaikan, balasannya apa? Baik. Melakukan keburukan, balasannya apa? Keburukan. Tapi ingat, jangan berharap kebaikan dari manusia, nanti panjenengan kecewa. Jangan berharap kepada siapa? Manusia. Nanti apa? Kecewa. Tapi berharapnya kepada siapa? Allahus Samad. Allah tempat kita gemandul. Gemandulnya marang Gusti Allah. Kalau kita berharapnya kepada Allah, Allah gerakkan hati pasangan. Tapi kalau berharapnya kepada pasangan, nanti Allah cemburu. Karena Allah itu maha pencemburu. Kalau Allah cemburu, Allah rusak tempat Anda bergantung. Tujuannya baik, supaya Anda kembali hanya bergantung kepada Allah. Maka begitu. Itu poin yang pertama. Rumah tangga itu penuh misteri. Poin yang kedua, perhatikan. Rumah tangga yang baik itu diawali dengan kebaikan misua. Nomor 2 apa? Kebaikan rumah tangga diawali dari kebaikan siapa? Misua apa suami? Suami. Karena apa? Perempuan itu ibarat ayang-ayang. Bayang-bayang. Kalau kayunya lurus, bayang-bayangnya ya apa? Lurus. Kalau kayunya bengkok, bayang-bayangnya ya apa? Bengkok. Maka kalau kepingin istri yang baik, suami harus mengawali diri menjadi suami yang baik. Dalilnya apa? Begini. Panjenengan buka nanti di rumah surat An-Nisa ayat 34. Nah, ini tolong ya, ceramah-ceramah seperti ini ojo gawe penak-penaan dirungokno tok. Tapi ngaji kita harus naik level. Ngaji untuk ketika pulang diamalkan. Laki-laki lemah semua ini. Berapa istrinya? Ceramah di depan laki-laki beristri satu itu kurang menantang. Sudah ya, nanti insya Allah kalau saya datang ke sini lagi, panjenengan mudah-mudahan istrinya sudah 4 semua. Amin, amin, amin ya Allah, amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Insya Allah, amin kan Pak G? Allahumma. Jadi istri sekarang doanya harus lebih kuat ini. Tinggal nanti kuat mana doanya di sisi Allah kan. Kalau ternyata kuatan doa suami, saya bulan depan datang panjenengan sudah saya tanya berapa Pak?
Yang lain lagi saya tanya, berapa Pak? Yang lain lagi saya tanya, berapa Pak? Ini baru laki-laki. Sudah. Kebaikan istri dalam tanda kurung kebaikan rumah tangga diawali dengan baiknya siapa? Suami. Maka lihat Bu, di manaqibnya Imam Syafi'i dijelaskan di sana bahwa anak itu mengambil dari orang tuanya itu dua perkara. Yang pertama ilmu dan ibadah, yang kedua karakter. Karakter itu apa? Tabiat. Ilmu dan ibadah normalnya diambil dari seorang ayah. Maka jangan jadi bapak kalau tidak ngerti ilmu tentang bapak. Nanti panjenengan zolim kepada anaknya. Dan jangan jadi ibu kalau belum ngerti ilmu tentang seorang ibu. Nanti kesian anaknya jadi apa? Jadi korban. Nah maka ilmu dan ibadah itu umumnya lebih besar ilmu itu diambil dari bapak. Dari siapa? Bapak. Sementara karakter, tabiat, tabiat itu ya karakter, tabiat, perangai, pejuang, pengecut, nangisan, kendel, licik, itu namanya tabiat. Itu diambil dari ibunya. Diambil dari siapa? Ibu. Maka kalau ibunya pejuang, anaknya insya Allah pejuang. Kalau ibunya dermawan, insya Allah anaknya dermawan. Kalau ibunya orang yang positif, anaknya insya Allah positif. Itu seperti itu. Nah, maka sekarang kalau rumah tangga ini kepingin baik, itu awalnya dari suami. Jadi kalau ada rusaknya rumah tangga, tidak ada yang patut disalahkan kecuali suami. Gak bisa Ustaz, istri saya susah diatur. Lah ya sing ngatur model sampean kok. Ya pantas kalau istrinya susah diatur. Istri ngelihat kon sopo ngatur-ngatur aku. Nah jadi gak bisa Ustaz, istri saya itu pergaulannya rusak. Loh, yang menjadikan istri punya pergaulan rusak karena siapa? Suami. Tidak ngontrol, tidak melarang, tidak mengarahkan, tidak mencarikan komunitas yang baik. Akhirnya sampai dia ketemu majelis yoga, majelis senam zumba, kan? Majelis senam zumba, yo, majelis apa lagi? Arisan sosialita yang antara baju, jilbab, tas kelire podo, kuning-kuning kabeh, putih-putih kabeh. Itu yang tidak ada yang patut disalahkan kecuali suami. Nah, maka tulis poin kedua, surat An-Nisa 34. Surat apa? An-Nisa. Ayat berapa? 34. Allah Ta'ala berfirman, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpinnya perempuan. Jadi rumah tangga itu yang ideal suaminya pemimpin. Suaminya apa? Pemimpin. Nah, tapi ingat makna qawwamun itu ada beberapa. Nomor satu, ibu-ibu, perempuan diciptakan oleh Allah dari tulang yang seperti apa? Tulang rusuk yang bengkok. Semua tahu hadisnya ya? Kalau diluruskan dengan cara yang kasar, tulang yang bengkok itu akan apa? Patah. Patah artinya apa? Cerai. Patah artinya apa? Cerai. Kalau bahasa Kasembonnya divorce. Bahasa Kasembonnya apa? Divorce. Ngerti divorce? Nanti cek di Google ya, divorce, ceklek, cerai, pegatan, talak. Itu kalau meluruskannya langsung, jadi tulang bengkok langsung dikeratak, cuklek. Maka tulang yang bengkok itu ada treatmentnya, diobong dhisik, dipanasi pelan-pelan.
diluruskannya tidak sekali waktu, tapi apa? Perlu telaten. Nah, ketika maknanya perempuan tercipta dari tulang rusuk yang bengkok, maka arti qawwamah, arti qawwamuna 'alan nisa itu artinya apa? Qawim. Qawim apa? Qawim itu lurus, berarti tugasnya suami apa? Meluruskan. Kalau suami tidak ngerti meluruskannya bagaimana? Musibah. Musibah. Kenapa Anda buru-buru nikah sebelum Anda punya ilmunya? Anda tanggung jawab, tidak sembarangan. Tidak boleh rabi pokok, rabi tidak bisa. Diluruskan. Karena itu tugasnya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Arti yang kedua, apa qawwamuna 'alan nisa? Mentarbiyah. Apa? Mentarbiyah itu apa? Mendidik nilai-nilai positif dalam kehidupan istri. Diurui. Kalau istrinya sukanya ngomongnya kasar, ditoto. Dek, ngomong yang kasar itu tidak baik. Nanti kalau kedengeran anak kita jadi masalah. Misal macam-macam, itulah fungsi suami yang kedua, tarbiyah. Dia murabbinya istri. Dan kalau suami di dalam rumah juga sebagai guru buat istrinya, maka takzimnya istri akan tambah. Dia bukan cuma suamiku, tapi dia termasuk guruku. Tapi sayangnya sekarang yang rajin ngaji perempuan, sing lanang rajin kerja, duit gak ngelumpuk, judi online. Anda tahu Pak, anggota legislatif yang ketahuan pemain judi online itu lebih dari 1000. Itu katanya oknum. Saya mikir, oknum kok 1000? Oknum itu ya 2 oknum, 3 oknum, ini 1000. Lah kok 1000 dibilang oknum? Jangan-jangan yang baik malah oknum itu. Iya, lek sing elek 1000, sing apik mali oknum. Ini lihat berita polisi dibakar istrinya. Anda tahu kronologisnya bagaimana? Si suami suruh masuk kamar, ganti baju, ganti celana pendek, pakai kaos, disuruh duduk di tangga garasi, tangannya diborgol, disiram bensin. Terus tiba-tiba si istri nyalain korek, dus, diobong. Panjenengan belum pernah nyoba? Sensasinya begini Pak. Na'udzubillah min. Nah, karena sekarang yang banyak ngaji perempuan, suami kalah dalam mentarbiyah istri, gak iso ngarahkan istri. Kata istrinya apa? Dek, lek metu iku dek, kudu pamitan mbek sing lanang. Mbaknya punya dalil, ngawur sampean. Wingi lah aku ngaji jare ustad gak perlu. Loh, wes kiper sudah panjenengan. Waduh, jare ustad gak perlu. Iki sing bener ustadnya apa aku iki? Ngepir panjenengan. Karena apa? Ndak punya ilmu untuk tarbiyah. Yang ketiga, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Makna qawamah di sini mendidik ibadah. Nah, tapi itu tidak mungkin terjadi. Ini suami dulu. Tidak mungkin terjadi tanpa 2 syarat. Syarat pertama, bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'dhin. Yang pertama, suami bisa mengarahkan istri, bisa mentarbiyah istri, bisa meluruskan istri ketika suami memiliki kelebihan. Memiliki apa? Kelebihan. Bima faddalallah, karena Allah telah melebihkan ba'dahum, laki-laki, ala ba'dhin, di atas perempuan. Berarti kalau laki-laki kepingin memiliki qawamah di dalam rumah tangga, Anda harus punya apa? Kelebihan. Kelebihannya minimal 2. Nomor 1 ilmu, nomor 2 ibadah. Kelebihannya minimal berapa? 2. Nomor 1 apa? Ilmu, nomor 2 ibadah. Ganteng gak penting. Wakeh wong ganteng dek ngarepe bojone yo siap. Ganteng mumu badir Mas. Di depan istri kok mek siap tok. Mas, siap. Apalagi kalau bahasanya sudah dipanggil istrinya, Mas, siap salah.
Mana Pak siapa tadi? Pak Mul tadi, Pak Mul, mana Pak Mul? Biasa kalau panggil itu, Pak, siap salah. Masya Allah, ini rumah tangga yang sudah kurang kurang sehat ini. Karena apa? Maaf, boleh jadi suami memang tidak punya kelebihan, sehingga istri ketika diarahkan itu mikir, loh sampean iki sopo kok ngatur-ngatur aku, ngaji gak iso, sholate bolong, poso ora tahu, datang ke majelis taklim ndak tahu blas, kok tiba-tiba ngatur-ngatur saya, jangan ke rumahnya ini, jangan kumpul sama ini, jangan duduk sama orang ini, jangan pergi sama si fulan. Kata istri, lo sampai lo ngelarang aku gak duwe ilmu. Nah, tapi kalau suami punya kelebihan, ilmunya lebih dibanding istri, ibadahnya lebih dibanding istri, apa yang terjadi? Istri diarahkan manut, karena istri bilang apa? Yo pantes lawang sampean ilmune cukup, ibadai yo api. Nah maka Pak, ngoco awak sak durunge merentah istri, betul Bu? Betul ibu-ibu yang diteror belakang, betul? Wayang ini betul, nanti tunggu tanggal mainnya di Lungkas. Bima faddalallahu ba'dahum ala ba'din. Yang kedua, wa bima anfaqu min amwalihim. Kenapa laki-laki itu menjadi pemimpin? Karena laki-laki itu membelanjakan, menafkahkan sebagian dari hartanya untuk anak dan istrinya. Berarti ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa dengan dua syarat. Syarat pertama, laki-lakinya punya kelebihan, kelebihannya minimal ilmu dan ibadah. Syarat kedua, si laki-laki punya financial freedom. Oh, apa ini? Gampang, duit. Ibu-ibu ini Pak, benisuk panjenengan belanjani 2 juta, manut asli manut. Isuk tangi turu nyoh 2 juta, kudu entek, lek gantek ngelu aku. Kira-kira kalau panjenengan tiap pagi 2 juta manut mboten Bu? Dengar Pak, ternyata istri butuh apa Pak? Wes salah, Al-Quran ndak mungkin salah, tapi yo ndak begitu juga artinya yo mosok 2 juta, wah yo stroke seminggu ya. Tapi artinya dicukupi. Dan ingat, nanti tanya Ustadz Eko ini, min di dalam ayat wabima anfaqu min amwalihim, karena mereka menyedekahkan hartanya. Min di situ artinya apa? Tab'id, menunjukkan sebagian. Berarti uang itu bukan dipegang istri tapi dipegang suami. Ayo angkat tangan yang uangnya setor sama istri, angkat tangan. Angkat tidak apa-apa, tidak usah malu. Ayo kadung kok, angkat tangan yang tinggi. 1, mana lagi? 2, ganteng-ganteng padahal. Mana lagi yang setiap gajian deknya. Nanti ketika mau pergi, dek sangu. Laki-laki tulang lunak panjenengan, kesuwen di presto itu diteken sama istri, gak kuat macem-macem sudah. Jangan, uang itu dipegang siapa? Tarik nanti Mas, tarik. Bu, ibu-ibu, uang dipegang siapa? Ini teorinya, praktek terserah panjenengan. Sehingga apa? Sebagian berikan istri, mencukupi kebutuhan mereka dan anak-anak serta rumah tangga. Tapi sebagian yang lain dipegang siapa? Suami. Tujuannya apa? Kalau istri megang duit kakean, nanti tidak ada komunikasi dengan suami. Tapi kalau dikasih uangnya cukup, ketika ada kebutuhan yang lain yang menjadikan dia butuh duit tambahan, dia akan komunikasi sama suami. Kalau dia komunikasi sama suami, komunikasinya nyuwun arto dingkluk mesti. Mana ada nyuwun arto duit? Tidak ada. Orang minta itu ya apa?
Kadang-kadang suaminya datang dipijeti, mas kesel, curiga sudah. Pokok kalau kita pulang, istri baik, tagihan Shopee. Nanti insya Allah berapa jam ke depan, paket. Situ alamat sudah ya. Nah, tabiatnya orang minta itu tunduk apa ndangak? Nunduk apa ndangak? Itu loh Pak, pentingnya uang dipegang panjenengan itu. Apalagi sekarang ada istilah independent woman. Ngerti pora lamongan nih. Independent woman. Ini apa daerahnya namanya apa? Sedayu Lawal. Ngerti independent woman? Perempuan yang dibikin independen. Jadi seakan-akan laki-laki itu penjajah. Jadi kalau dia bisa mandiri dibilang independen. Ini istilahnya wes keliru. Maksudnya independent woman menurut mereka itu istri yang tidak punya ketergantungan kepada suami. Ya rusak rumah tangga. Dia tidak takut dimarahin suami. Loh sekarang ayat Quran yang ketika istri itu melakukan nusyus, tahu nusyus? Pembangkangan atas ketaatan kepada suami. Diatur gak gelem, disuruh gak nurut, dipanggil gak semaur, dijak ngomong ngamuan, itu nusyus. Maka hukumannya dalam Islam itu 3. Ini di zaman dulu Pak, hukuman yang menyakitkan untuk perempuan. Sekarang perempuan dihukum dengan 3 ini, guyang-guyu. Nomor 1, tidak diajak berbicara. Tambah seneng, gak dijak ngomong, ngini terus. Gak mau ada guys. Kenapa? Tidak diajak bicara, seneng. Kenapa? Karena independen tadi. Suami tidak ngajak ngomong, dia punya temen yang lain, koncone akeh kok. Teko nang omahe Mbak Sri, Mbak Jum, teko nang omahe Ses Yeni, teko nang omahe Miss Rina, teko nang omahe Umu Karomah, wis macem-macem. Zaman dulu perempuan tidak keluar rumah, tidak punya ini, sehingga ketika tidak diajak ngomong sama suami, dia ngomong sama tembok. Mbok tembok, ya apa mbok? Aku setelung dino gak dijak ngomong bojoku mbok, ya Allah mbok. Padahal istri itu menurut penelitian, ini kan sering disampaikan ya, dia itu punya perbendaharaan omongan satu hari itu berapa ribu? 20.000 kata. Iku lek gak metu, jadi awak itu. Kalau tidak dikeluarkan lewat mulut itu tersimpan jadi lemak itu. Nah, zaman dulu dihukum dengan tidak diajak ngomong, tersiksa, akhirnya manut, yo mas, sepurane aku ngaku. Sekarang tidak masuk. Yang kedua, pisah ranjang. Yang jerit-jerit bukan ibu-ibu, bapak-bapak. Kenapa pisah ranjang bapak-bapak jerit-jerit? Istrinya cuma 1. Coba pisah ranjang istri panjenengan 4. Yang jerit yang sana bukan yang sini. Sekarang aturan kewolak-walik gini loh Pak. Sehingga ketika istri pisah ranjang sama suami untuk menghukum istri, itu yang merasa tersiksa suami. Tola toleh, ngitung rengci, lupa. Tatanane wis rusak. Yang ketiga, pukul. Sekarang mukul, ya laporan Pak Mul. Pak Mul, saya dipukul Pak Mul, kena pasal KDRT panjenengan. Nanti belum lagi kena pasal 338. Waduh, medeni Pak Mul 338 ya. Pembunuhan. Wah. Tidak bisa sekarang. Nah, maka dengan itu suami ketika mau mengarahkan istri supaya rumah tangganya baik, suami harus punya 2 tadi. Nomor 1 apa? Kelebihan ilmu dan ibadah. Nomor 2, suami punya fulus, yang fulus itu dibutuhkan oleh istri, sehingga istri itu tunduk kepada suami. Nah sekarang dengan munculnya independent woman dan yang lain, itu muskilah buat kita itu. Kenapa? Istri ndak wedi diwedeni cerai, ndak wedi. Sampean lek gak nurut tak pegat sampean. Yo saiki lah wis. Lapo ngenteni meni. Lah saiki ae.
Kenapa? Dia independen. Perawatan duwe-duwe, konco lanang di kantor yo akeh, dipegat saiki menirabi yo wis iso, kalau ndak ngerti masa idah ya apa ndak? Nah, kenapa? Yaitu tadi. Maka ingat poin pertama, jadikan misteri dalam rumah tangga itu misteri yang positif, husnudzon, dan lakukan kebaikan kepada pasangan setiap saat, maka nanti imbal baliknya akan positif. Yang kedua, ketika suami ingin menjadi pemimpin dalam rumah tangga, suami harus punya dua sifat. Nomor satu, punya kelebihan. Nomor dua, punya uang. Ketika suami memiliki itu, apa yang terjadi? Langsung muncul. Nanti tanya sama Ustadz Eko atau Ustadz yang lain. Setelah ayat ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim, dan dikarenakan harta yang mereka belanjakan untuk istri. Setelah ayat itu lanjutannya apa? Ada yang hafal? Fas-solihatu. Fa di situ ini ada artinya, Pak. Bukan asal taruh aja dalam ayat. Enggak, ada artinya. Bukan was-solihat, enggak. Apalagi thumma solihat kemudian, enggak. Tapi apa? Fa. Fa itu artinya apa? Muncul beriringan. Ketika di rumah ada suami yang qawwamah, maka akan muncul seiring dengan suami yang qawwamah tadi, dengan dua syarat tadi, itu akan muncul perempuan-perempuan yang solihah. Berarti sekarang lihat, panjenengan tahu ndak, kita ini terlepas mohon maaf, ini saya ngomong apa adanya, tapi saya tidak nyindir kelompok manapun. Ini disclaimer, karena sekarang YouTuber harus ngomong itu terus disclaimer. Oh, posisi disclaimer itu ya. Begini, saya tidak sedang nyindir kelompok manapun, partai politik manapun, dan apapun, tidak. Tapi begini, berulang kali, ini saya pribadi, setiap pemilu sing tak pilih gak tahu menang. Mosok bodoh, mosok sama kita, senasib. Sing tak coblos, jret, mesti kalah. Dan dalam hati wis keroso, iki tak coblos mesti kalah iki. Keroso. Tapi tetap nyoblos, dan itu berulang kali. Artinya apa? Di Indonesia ini, Pak, Bu, Islam mayoritas. Sekolahan Islam ndak kurang. Pondok pesantren wakeh, masjid penuh, majelis taklim banyak. Iya apa ndak? Tapi nyari satu calon pemimpin yang betul-betul keluar dari rumah yang islami, tidak ketemu sampai sekarang. Tidak ketemu. Ini masalahnya bukan masalah pendidikan, tidak hanya itu, bukan masalah keberanian, bukan sekedar masalah modal, tapi masalah rumah tangga. Bayangin, dari rumah tangga itu masalahnya susah dapat pemimpin yang ideal. Apa dalilnya? Anda tahu doa tentang rumah tangga apa? Salah satunya nggih, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Artinya apa? Rabbana, ya Allah, hab lana. Ibu-ibu yang di belakang, Bu, yang diterop masih hidup? Enggak, maksud saya kipasnya masih hidup. Kalau orangnya jelas hidup ya. Panjenengan dengerin nggih? Dengerin boten? Iya, dengerin. Rabbana, wahai Tuhan kami, hab lana, anugerahkan kepada kami, berikan kepada kami, min azwajina, pasangan hidup kami, boleh laki boleh perempuan, wa dzurriyyatina, dan anak turun kami, anak cucu cicit terus, qurrata a'yun, yang ketika di dunia itu nyenengke hati,
dilihat nyenengke, diperintah nurut, membanggakan, menyenangkan, sopan santun, akhlaknya mulia, itu kita minta kepada Allah. Setelah itu terjadi, apa yang berikutnya? Waja'alna, dan jadikan saya, pasangan saya, anak turun saya. Ini rumah tangga bukan? Waja'alna, jadikan saya, istri saya. Kalau yang berdoa istri berarti jadikan saya, suami saya, wa dzurriyyatina, dan anak-anak kami nanti qurrata waj'alna lil muttaqina imama, jadikan kami apa? Pemimpin. Berarti kalau rumah tangga itu baik, pemimpin itu ting telecek. Ngerti ting telecek? Merem cep, pantas jadi presiden. Merem lagi, terutama di Sidayu Lawas ini, merem ini cep, pantas penggantinya Luhut Binsar Panjaitan. Mana mencekel mana? Itu tidak bisa dibunyi tit gitu, tidak bisa. Kalau kemudian cari pemimpin uangel, wong Islam sing betul-betul Islami ndak pernah muncul, itu awal akar masalahnya dari rumah tangga. Kenapa? Rumah tangganya bukan surga tapi ibarat neraka. Nah, sekarang kita masuk ke materi. Ada 5 faktor yang menjadikan rumah tangga itu harapannya adalah betul-betul surga dan tidak malah menjadi sebaliknya seperti neraka, sehingga rumah itu hadirin betul-betul menjadi tempat kembali yang paling kita rindukan. Kepingin mulih, kepingin ketemu istri, kepingin ketemu anak, anak kepingin pulang ke rumah orang tuanya. Seorang istri lebih nyaman berada di rumahnya dibandingkan ketika dia di luar rumah. Itulah yang kita inginkan. Jadi kembalikan keluarga muslim ke rumah mereka, karena rumah itu benteng terakhir kita. Nah, sekarang faktornya apa? Yang awalnya kita kepingin rumah tangga itu seperti surga, ternyata kok rumah tangga kita menjadi neraka. Kok ternyata rumahnya menjadi neraka? Nomor 1, adamu al-ilmi. Karena di rumah tangga itu kering dari ilmu. Rumah tangganya apa? Kering dari ilmu. Ketika rumah tangga itu kering dari ilmu, maka mereka mengarahkan arah kompas rumah tangga itu panduannya bukan ilmu, tapi apa? Perasaan. Ketoke lek mantu yo, lek gak nyewa gedong, iki sungkan mbek tonggo. Jadi bukan lagi ilmu tapi apa? Perasaan. Terus lagi gini, anak wedokku lek malam minggu gak metu disusul pacare, engko dikira tonggo anakku rapayu. Terus lagi, ketika anak perempuannya nikah di usia belia, engko lek rabi saiki umure sik 19 dikira MBA. Ngerti MBA? Married by accident. Menikahnya karena kecelakaan lalu lintas, salah mendarat, belum waktunya mendarat sudah. Ngerti maksud saya? Jadi panduan rumah tangganya bukan ilmu. Sementara kalau panduannya bukan ilmu, ingat, akal kita ini terbatas, perasaan kita sering ngaco, ngundang tonggo, lek suguhane gak mewah izin. Ini bukan ilmu. Apalagi ketika keluar rumah, istri itu pakai jilbab besar, engkau lek jilbabnya kegedean dek, engkau
mbek tonggo diarani jamaah Islamiyah kok. Baru bubar tapi. Baru bubar nih, saya dapat videonya barusan. Nanti diarani apa awake dhewe iki? Yang laki-laki juga gitu. Di bulan Muharram ini kan macam-macam acara-acara di kampung bulan Muharram kan? Ketika ada acara yang kita khawatir akan mendatangkan kesyirikan, saya ulang. Ketika ada acara yang kita khawatir, belum tentu loh berarti ya. Kita khawatir nanti syirik, kita ndak ikut, ndak berani. Engko apa jarine tonggo lek gak melok bersih desa? Engko apa jarine tonggo lek gak melok jaranan? Panjenengan tahu jaranan? Udah lumping. Zaman saya kecil, pure jaranan. Murni jaranan. Jogetannya pun jogetan pakai yo jaranan itu. Dan jarang ada perempuannya. Sekarang jaranan ada orkes dangdutnya. Sampai Sidayu Lawas. Jadi kalau ngundang jaranan itu pembukaannya itu perempuan nyanyi kayak konser dangdut gitu. Nanti setelah tampil satu kelompok jaranan, perempuannya nyanyi lagi. Itu sekarang. Lek gak melok, lek gak urunan, lek gak nyumbang, nanti diarani opo mbek tonggo. Kenapa? Karena rumah tangganya tidak dibimbing oleh ilmu. Itulah kenapa hadirin dalam Islam menuntut ilmu hukumnya apa? Hukumnya apa? Jadi kalau ngerti hukumnya wajib, maka cari ilmu itu bukan lek kober. Nah sekarang orang cari ilmu, kenapa kok mesti tablik akbar hari Minggu? Karena orang menganggap lek dinone selain Minggu sepi. Kenapa sepi? Karena prioritas mereka bukan ilmu tapi kerja. Kita ini sekarang sudah salah prioritas. Bukan ilmu tapi kerja. Zaman dulu karuan duwe ilmu masih melarat dibandingkan sugih tapi gak duwe ilmu. Sekarang dibalik, mau ngerabek nih anak, pertanyaan pertama sama calon mantu apa? Datang calon mantu ke rumah, Pak, kula remen kalian yogane bapak sing namine Sriatun niku. Loh kenapa? Terus ndak usum Sriatun. Apa sekarang yang usum? Kula remen kalian yogane bapak sing namine Ayu Ting Ting niku. Mumpung lagi kosong ini. Lagi kosong, Bu. Kok tahu? Korban gosip. Sudah? Maka si bapak tadi nyambut calon menantunya, pertanyaan pertama apa? Pertanyaan pertama apa? Sampean nyambut damele nopo? Kerjomu apa? Baru pertanyaan berikutnya, saulan bayaranmu piro? Berikutnya, ngerti skincare anakku regone piro? Jadi anak perempuan itu sekarang komoditi perdagangan. Aku ngerumat mulai lahir procot sampai saiki umur 23, iku lek diuangkan kira-kira yo sampean wani ngijoli piro loh. Coba. Jadi yang dilihat bukan lagi ilmu tapi apa? Kekayaan. Dan ini loh ketika rumah tangga tidak ada panduan ilmu. Sekarang perhatikan ayatnya. Ibu-ibu yang di belakang, Bu. Bu. Sampun mantu napa dereng? Mboten pengen ngepek kula dados mantu nih. Wah, sembrono. Istri saya nonton padahal ini. Ngelihat istri, tapi tidak apa-apa, laki-laki pemberani kok. Paling sebentar lagi ya WA istri saya, Bang nggak usah pulang. Itu mempersilahkan, golek ondek lamongan aja. Wah oke. Sudah begini. Allah Ta'ala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Orang yang berilmu derajatnya diangkat. Berarti kalau suami kepingin derajatnya lebih tinggi dibanding istri, harus punya apa? Ilmu. Jangan kalah. Kalau suami ingin rumah tangganya terarah sesuai arahan syariat, syariat itu dipelajari lewat
ilmu. Tidak ada syariat dipelajari lewat mimpi, tidak ada. Aku ngimpi seperti Nabi Ibrahim, saya suruh nyembelih tapi bukan anak, istri. Lo panjenengan kok ngimpi ketemu Nabi Ibrahim? Lo orang cerita bahasa Suryani, lo saya tidak percaya. Inna maqali rahmatan fa Allahumma shillahu, bahasa Suryani tau. Terus ngomong bahasa semut, tapi semakin kita ceritakan mereka semakin viral. Ditanggepi salah, gak ditanggepi yo, maka mendingan apa? Colnya aja, gak usah direken, tapi kadung ya. Nah, maka apa yang terjadi hadirin? Kalau pengen rumah tangga kita terarah dengan baik, diarahkan oleh ilmu. Nah, maka ada cerita. Ustadz, sampai jam berapa Ustadz? Berapa? Jam? Kurang 5 menit. Ada cerita Sulaiman bin Abdul Malik bin Marwan. Sulaiman bin Abdul Malik bin Marwan ini khalifah, mau berangkat haji. Ketika mau berangkat haji, dia ajak anak-anak dan istrinya, semuanya berangkat. Sampai di kota Mekah, dikumpulkan ulama-ulama sekota Mekah, dicari siapa yang paling pinter untuk diangkat menjadi mufti haji. Diangkat menjadi apa? Setelah ulama itu kumpul semua, Sulaiman bin Abdul Malik bin Marwan tanya, man a'lamukum bil halali wal haram? Di antara kalian siapa yang paling ngerti tentang syariat? Siapa? Semuanya nunjuk satu orang. Satu orang itu siapa? Bilal bin Abi Rabah, kalau saya tidak salah namanya itu. Sudah. Terus Sulaiman tanya, kok bisa dia paling ngerti? Kenapa? Dibilang innahu warithu ilmi Abdillah ibni Abbas, karena dia yang mewarisi ilmunya Abdullah bin Abbas. Sudah. Singkat cerita, ini Bilal bin Abi Rabah diangkat. Kok Bilal bin Abi Rabah? Maaf, Atha bin Abi Rabah diangkat jadi mufti haji. Di mana ada perkumpulan jamaah haji, Atha bin Abi Rabah dikasih tenda supaya orang yang mau tanya gampang. Suatu hari, pas hari Arafah, pas hari apa? Pas hari apa? Arafah, tanggal 10 Muharram ya. Pas hari Arafah tanggal 10 Muharram. Kalau yang 10 Muharram apa? Hari apa 10 Muharram itu? Hari puasa, hari Asyura. Hari apa? Asyura. Sudah kumpul. Waktu itu ternyata Sulaiman bin Abdul Malik bin Marwan itu debat sama anaknya urusan perkara haji. Terus anaknya ngomong, "Pak, ngapain kita berdebat? Mendingan kita tanya. Kan kita punya mufti yang paling pinter tentang agama, ngerti ilmu, kita tanya sama dia." Oke, berangkatlah bapak sama anak tadi ke tendanya Atha bin Abi Rabah, pewarisnya ilmu Abdullah bin Abbas. Ternyata di tendanya Atha itu antrian orang yang tanya itu sampai panjang. Maka khalifah sama anaknya tidak mau antri, langsung maju, teng 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 teng, sampai di depannya siapa? Atha bin Abi Rabah. Atha tanya, man ant? Kamu siapa? Khalifahnya ngomong, saya Sulaiman bin Abdul Malik bin Marwan, khalifahmu. Katanya Atha, loh saya tahu. Maksud saya, Anda datang ke sini sebagai khalifah atau sebagai penanya? Maka Sulaiman bin Abdul Malik bin Marwan bilang, ana sa'iluka, saya ini mau tanya sama kamu. Apa katanya Atha? Kalau mau tanya, mundur, balik ke antrian paling belakang, dan panjenengan sama dengan yang lain, panjenengan harus ikut antri dulu sebelum saya jawab pertanyaannya. Coba, ini faktornya apa? Ilmu. Sudah. Sulaiman bin Abdul Malik bin Marwan nyekel tangannya anaknya, ditarik ke belakang anaknya, terus ngomong sama anaknya apa? Ya bunai,
utlubil ilm. Nak, kamu harus jadi seperti orang itu. Jangan jadi khalifah seperti bapakmu. Jadilah apa? Seperti orang itu. Bukan itu. Kok pas nunjuknya itu? Ya pokok maksud saya Atok bin Abi Robah. Kenapa? Karena seumur urip, kata bapaknya, saya tidak pernah diperintah siapapun. Dan hari ini saya diperintah sama dia, dan saya tidak punya pilihan lain kecuali nurut sama dia. Maka kalau kamu kepingin jadi orang yang mulia, belajarlah apa? Ilmu. Diangkat sama Allah derajatnya. Dan rumah tangga tanpa ilmu mau kemana? Mau kemana? Nggak ngerti. Anak mau sekolah kemana, bapak mbak ibu eker-ekeran. Hanya urusan anak mau sekolah, eker-ekeran. Yang bapaknya kepingin sekolahan Islam, ibunya kepingin sekolah fashion. Urusan anak mau nikah, eker-ekeran. Kenapa ndak punya ilmu? Nah, maka nomor satu, rumah tangga itu akan menjadi jahanam, menjadi neraka kalau bapaknya, ibunya, anaknya tidak punya ilmu. Kenapa? Ilmu itu ibarat obat. Nabi Muhammad bersabda dalam hadis yang sahih, "Shifaul 'i as-su'al." Obat dari penyakit kebodohan itu apa? Bertanya. Kalau bahasa kita, supaya tidak bodoh, yo datang ke majelis ilmu, supaya rumah tangga itu betul-betul terarah dengan ilmu. Jam sekian menurut ilmu saya harus ngapain? Kalau suami datang menurut ilmu apa yang saya lakukan? Ketika duitnya sedang banyak, menurut ilmu apa yang harus saya kerjakan? Maka hati-hati. Ini ustadz-ustadz harus tahu ini. Ada ustadz, tapi ya enggak apa-apa, biasa, salah 1-2 itu normal ya. Tapi akhirnya kesalahannya itu digawe guyon. Siapa yang gawe guyon? Ya konten kreator itu. Nah sekarang sampai anak Ustadz Eko, kalau baca kitab itu malah tak teliti betul. Ini fathah, kasroh, apa dhammah ini. Sekarang salah baca kitab itu jadi konten. Ustadz Wahabi, nggak bisa baca kitab, nggak ngerti nahu, sorob. Maka sekarang kalau beli kitab itu kitab yang ada syakelnya, karuan, larang didik tapi aman. Ya bukan masalah apa, kita khawatir karena kesalahan kecil itu nanti dibesar-besarkan, akhirnya ilmu kita tidak diambil sama orang. Walaupun ya normalnya ustadz ya kudu ngerti gitu kan. Nah sekarang begini, ada satu ustadz akhirnya jadi bahan guyon. Bahkan yang ngeritik itu perempuan yang tidak pakai jilbab, ngeritik ustadz. Karena ustadz itu ngomong begini, yo tentu kalau difahami dengan baik sakjane gak salah, tapi karena ditelan mentah-mentah jadi salah. Ustadznya ngomong begini, jangan ajarin anak kalian menabung. Jadi kata ustadz, anak tidak boleh diurui apa? Nabung. Tidak ada dalam Islam ajaran menabung, tidak ada. Ajarkan anak anda untuk bersedekah. Itu kalau difahami oleh orang yang berpikiran positif, yo ngerti oh maksudnya, yo ojo kakean nabung sodakoi titik kan gitu. Tapi kalau difahami mentah-mentah, seakan-akan Islam itu tidak ngajari nabung. Padahal dalam Islam itu onok nabung itu ada. Ada banyak ayat Quran. Salah satunya tentang ibadur rahman. Ibadur rahman itu walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Ibadur rahman itu kalau sedekah gak medit yo gak kakean, gak medit yo gak kakean. Artinya apa? Sebagian diapain? Disimpan, yo itu nabung. Nabi Yusuf tahu yang gantengnya mirip Mudir Al-Iman. Masya Allah, ana melihat antum tadi ingat Nabi Yusuf. Sudah, Nabi Yusuf ketika menafsirkan mimpinya raja, Nabi Yusuf bilang apa? Gampang, nanti kalau panen gandum dibagi 3, yang sepertiga dimakan,
Yang sepertiga biarkan di tangkainya, jangan dipotong, simpenan di tempat. Yang sepertiga jadikan bibit untuk panen berikutnya. Jadi yang satu apa dimakan, yang sebagian disimpan. Disimpan itu nabung apa enggak? Lah kok tiba-tiba bilang dalam Islam enggak ada nabung. Waduh, blunder maneh. Nanti repot. Nah, maka itulah perlunya bimbingan ilmu. Sip. Yang kedua, rumah tangga itu menjadi jahanam, neraka. Itu kalau penghuni rumah tangga gak tahu ibadah. Semuanya tahu kan? Rasulullah bersabda apa? Disuruh sholat di rumah, disuruh ngaji di rumah, disuruh belajar ilmu di rumah. Jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Lah sekarang diwalik, yang seharusnya dilakukan di rumah dilakukan di kuburan. Di kuburan ngadakan pengajian, bahkan ada dakwah dalam kubur. Pernah lihat? Ya podo, saya juga pernah. Korban juga kita ini. Dakwah dalam kubur. Jadi ustadznya itu kalau mau ceramah dikubur dulu. Ya Allah, jemaah, saya telah merasakan gelapnya alam kubur. Ngono ya tak delok ibian. Ya Allah, panjenengan juga lihat dulu. Dakwah dalam kubur, lihat. Lah apa ngaji di masjid, ngaji di omah dilakoni di. Ya Allah, manusia walak-walik. Tapi ya enggak apa-apa, karena zaman dulu ya ilmu belum seperti sekarang. Nah maka Rasul bilang, la taj'alu buyutakum kuburan. Jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Maka maksudnya apa? Di rumah disuruh ngaji, Bu. Kalau di rumah ngaji Al-Baqarah, apa yang Anda dapatkan? Jadi rumahnya dipakai ngaji surat Al-Baqarah, apa yang terjadi? Setannya kabur. Terus yang masuk siapa? Malaikat. Kalau yang masuk malaikat, rumah itu surga apa neraka? Surga. Tapi kalau malaikatnya pergi, yang masuk setan, rumahnya surga apa neraka? Bagaimana setan bisa masuk? Kita yang ngundang. TV acaranya dangdut koplo, acaranya gosip Ayu Ting Ting tidak jadi lamaran. Gosipnya, loh iya itu yang lagi panas sekarang kan. Ibu-ibu yang di belakang, Bu, panjenengan nggih ngikuti gosip, Bu? Nggih, bagus, lanjutkan, Bu. Dilungkas mlebu neraka. Na'udzubillah min. Yang dilihat gosip, tamu yang datang ke rumah, ibu-ibu sing gak jilbaban, sing cerita nih, Mbak delok ta, Mbak, bojone Mbak sing iku lho, mari fitness bae, awake mentol kabeh, Mbak. Mulai ndukur sampai isor mentol kabeh, Mbak. Lah bojone awake dhewe bae, lek gak koyo triplek koyo tong. Lek gak koyo triplek koyo lek koyo ngono lah. Ih. Deloke lho, Mbak. Ih. Rusak. Yang masuk bukan malaikat tapi apa? Karena rumahnya ndak dipakai ibadah. Maka perempuan, Bu, panjenengan boleh ndak sholat berjamaah ke masjid? Tapi kalau sholat di rumah lebih bagus mana? Supaya rumahnya tidak kering dari ibadah. Malaikat sering ke situ, doa panjenengan didengar malaikat, diijabah sama Allah dari rumah. Bapak-bapak, sholat sunnahnya panjenengan lebih afdal di masjid apa di rumah? Tapi kenapa kok qobliyah zuhur di masjid, ba'diyah zuhur di masjid, tahajud cek ketok koncone di masjid, sholat duha cek ketok koncone di masjid? Kenapa tidak di rumah? Supaya rumah kita itu penuh dengan ibadah. Kalau rumahnya penuh dengan ibadah, yang masuk malaikat, setannya kabur. Tapi sayangnya rumah kita sekarang ibarat ya seperti hotel tok, enggen turu, enggen hiburan. Ayo panjenengan kalau ke hotel ada TV-nya enggak?
Di rumah panjenengan ada TV? Ada, sama. Di hotel ada kasurnya ada? Ada. Di rumah panjenengan ada kasur? Ada. Di hotel ada makanan enggak? Di rumah panjenengan ada makanan? Sama. Di hotel ada tempat olahraga hiburan enggak? Di rumah panjenengan ada tempat olahraga dan tempat nonton TV, mini theater, home theater? Ada? Ada. Di hotel ada pendidikan enggak? Ada pendidikan? Tidak ada. Kalau di rumah panjenengan tidak ada pendidikan, ya podo plek. Di hotel ada ibadah enggak? Hampir tidak ada. Di rumah panjenengan kalau tidak ada pendidikan, tidak ada ibadah, ya podo mbek hotel. Nah, maka kalau rumah kita sama dengan hotel, ya rugi. Hotel itu tidak ada ibadah, hotel itu tidak ada pendidikan, hotel itu tidak ada ini itu. Kalau di rumah panjenengan tidak ada, ya podo. Akhirnya rumah seperti neraka. Kenapa? Melbu omah tidak ada nuansa sakinah, tidak ketemu ketenangan dalam rumah. Karena ketenangan itu hanya didapatkan di dalam ibadah. Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, man aroda as-sa'adata, sedikit lagi Ustaz ya, sedikit lagi, as-sa'adata al-abadiyata falyalzam atabatal ubudiyah. Barang siapa yang menginginkan keabadian yang kebahagiaan yang abadi, kebahagiaan yang hakiki, maka apa yang harus dia lakukan? Hendaknya dia melazimkan ibadah. Itu bahagia. Terus yang lain lagi, barang siapa yang menginginkan kebahagiaan yang hakiki, hendaknya dia melazimkan ibadah. Sekarang lihat Ibnul Qayyim ketika menjelaskan ayat Al-Quran, innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Orang yang baik seperti masuk surga, orang yang jahat seperti masuk neraka. Kata Ibnul Qayyim, apakah kalian kira itu cuma di akhirat? Enggak, tapi itu juga mulai di dunia. Wong le api ibadai kenceng kroso surga sadurunge surga akhirat. Orang kalau jelek ibadahnya males, terasa neraka sebelum neraka akhirat. Tinggal pilih. Maka rumah tangga kita harus penuh dengan ibadah. Sholat di rumah, di rumahnya dipakai ngaji, zikir pagi dan petang di rumah. Faktor yang ketiga, nomor satu tadi apa? Keringnya rumah tangga dari ilmu. Kalau ada masalah tidak bisa menyelesaikan, tadi ini muskilah, jadi neraka. Nomor dua, di rumah kering dari ibadah, akhirnya malaikat tidak masuk. Yang masuk siapa? Setan. Pulang kerja ngelihat istri koyok jin, astagfirullah, karena ndak ada ibadah. Nomor tiga, aklul haram, yang menjadikan rumah seperti neraka. Maaf nggih, kalau rumah itu dipenuhi harta yang haram. Wes, ini perhatikan, panjenengan tak ceritani. Ada satu kitab yang dituliskan oleh Syekh Ahmad Farid. Kitab ini ceritanya tentang akhlaknya para salaf zaman dulu. Salah satu akhlak mereka itu namanya wara'. Namanya apa? Wara'. Wara' itu apa? Jangankan yang haram, yang mengkhawatirkan syubhat saja itu mereka tinggalkan. Ceritanya begini, di zaman ulama tabi'in, di zaman siapa bu? La haula wala quwwata. Selamat sabar bu. Yang diterop di zamannya siapa? Oh pinter, padahal gak kerungu blas. Luar biasa. Yang diterop ini antara kuping mbek tangan podo kerjone. Kupinge kerja ngrungokne pengajian, tangane kerja ngademne pikiran.
Masya Allah. Jadi ilmunya itu durung sempat melebus ke gusak metu. Jadi baru ilmu itu baru mau keluar digusak. Hush. Nggih Bu. Hah? Ya wis lah. Begini. Ada seorang tabi'in pulang dari tempat kerja ke rumah. Sampai rumah ternyata uang di kantongnya jatuh. Dicek ternyata kantongnya bolong. Muter dia balik, sret, di jalan yang sebelumnya dia lewati. Balik dia. Ketemu duitnya. Katakan ini bahasa Indonesia nggih. Ketemu duit 300.000. Yus percis duit yang jatuh dari kantongnya dia. Duit kelipet, yo itu uang yang ditemukan kelipet. Duit jejer telu, uang yang ditemukan yo jejer telu. Diambil sama dia. Oh alhamdulillah uangnya ketemu. Kantong seret. Mau pulang kepikiran, loh iya kalau uang saya, jangan-jangan uang saya yang jatuh tadi sudah dibawa orang, dan ini uangnya orang lain yang jatuh, yang jumlahnya sama, bentuknya juga sama. Apa yang terjadi? Kuatir nggawa mulih uang haram, itu uang dikembalikan ke tempatnya, dia pulang tangan kosong. Hebat apa enggak? Padahal besar kemungkinan itu uangnya siapa? Uangnya dia. Tapi hati-hati loh, kita sekarang duwe uang roto, rezeki anak soleh. Wes jelas uangnya orang ini, bahasanya apa? Rezeki anak sing nrimo bapak kurang ajar, sing digawe korban anak. Dari mana long duwe wong sing roto? Astagfirullah. Tolong, mahal ini Mas. Baru beli ini ya Allah. 175 ini Mas. Jazakumullah khair. Mudah-mudahan nikah lagi Mas. Amin. Loh, didoakan baik, mudah-mudahan nikah lagi Mas. Aduh. Istri ikut. Oh, istri tidak ikut aja loh. Tidak apa-apa. Kalau yang istrinya ikut jangan. Sudah. Ini uangnya orang roto, dijoko, rezeki anak soleh. Pasang status, alhamdulillah. Wa razaqahullahu min haitsu la yahtasib. Dari mana min haitsu la yahtasib? Ini uangnya orang. Apalagi jelas-jelas maling, jelas-jelas nyolong, jelas-jelas korupsi. Terus setelah dia pulang bawa uang yang haram, kepingin baiti jannati pret. Dari mana uang haram mendatangkan ketenangan? Dari mana uang haram mendatangkan kemampuan ibadah? Dari mana uang haram menjadikan doanya diterima? Dari mana uang yang haram mencetak anak yang soleh soleha? Dari mana uang yang haram mendidik istri menjadi istri yang taat? Dari mana uang yang haram menjadikan suami tanggung? Tidak ada. Maka itulah Nabi Muhammad mewanti-wanti dari harta yang haram tadi. Rasulullah bilang apa? Al-lahmu nabata min haramin. Dalam riwayat yang lain min suhtin an-nar aula bihi. Daging yang tumbuh dari barang yang haram, apa kata Nabi Muhammad? Neraka lebih pantas menjadi tempatnya. Lah kalau sebelum neraka akhirat, neraka mana dulu? Dunia. Neraka dunia, bojone ayu tapi cerewet, sing lanang ganteng tapi senengane kayak yang kasus barusan viral itu. Yang apa? Yang itu loh, yang dipecat gara-gara maksa perempuan untuk, siapa namanya itu? Ya normal, boleh jadi uangnya uang, ingat saya garis bawahi, boleh jadi uangnya uang haram. Uang haram Pak, dimakan jin, dimakan setan, digaya apa? Maaf nggih, a'azzanallahu wa iyyakum ajma'in. Semoga Allah memuliakan kita semua, amin.
digawe bayari wong wedok, digawe karaoke, digawe diskotik, digawe narkoba, anake katut, bojone katut. Kenapa? Uangnya uang haram. Maka Bapak Ibu, rumah tangga kita sekarang perlu satu. Apa itu? Perlu apa ibu-ibu? Dikasih uang suami, alhamdulillah. Tidak dikasih, naudzubillah. Yo wis talah qanaah. Maka perempuan di zaman dulu kalau suaminya mau berangkat kerja, ditutne sampai lawang, dibisi ndek kupingi, sayang, listrik entek. Meni wayahe perawatan skincare yo larang. Kelambi pengajian bayo wis lawas tau digawe kabeh, isin mbek kancane. Tolong Mas yo, lek gak entuk sing halal, sing haram rapopo. Astagfirullahaladzim. Bukan. Kalau perempuan zaman dulu suami di pintu dibisi, Mas, golek sing halal. Takutlah kepada Allah dalam urusan kami dan anak-anak. Lek entuk sing halal Mas, alhamdulillah. Kalau ndak dapat Mas, ojo khawatir. Aku mbek anak-anakku Mas tak latihan poso. Coba. Tapi suaminya disemangati, ojo sampai nggawa mulih barang haram. Kalau yang dibawa pulang barang halal ndak apa-apa. Istri kedua halal apa haram? Bu, kalau yang dibawa pulang halal boleh apa ndak? Ndak. Loh, uang halal, emas halal, makanan halal, boleh dibawa pulang. Istri halal, boleh. Loh, double standar. Kalau istri bodoh-bodoh halalnya kenapa tidak boleh? Ada cerita seorang istri WA suami malam-malam, Mas, hati-hati di luar rumah. Suaminya balas, tenang aja dek, saya tidak akan melakukan yang haram. Sama istrinya dibalas, justru aku takut yang halal Mas. Ngerti maksudnya? Panjenengan paham kayaknya Ustaz. Justru aku takut dari yang halal. Lek haram wis sampean ra mungkin Mas, brewok kok ngelakoni haram. Isin mbek jenggote Mas. Sing aku kuwatir iku lek wis halal iku lho Mas. Panjenengan begitu Bu ya? Jangan Bu. Mendingan halal daripada. Nah, maka yang halal bawa pulang, barokah, rumah seperti baiti. Tapi ketika suami mau berangkat kerja, ojo diributi Bu, disemangati, ojo khawatir Mas, Allah yang ngatur rezeki. Dapat alhamdulillah, ndak dapat kita istiqomah, tetap ibadah, kita latihan sabar. Yang keempat, apa yang menjadikan rumah seperti neraka? As-suhbah as-sayyi'ah, koncone elek. Apa? Berteman dengan teman yang tidak baik. Berteman dengan teman yang tidak baik, itu pengaruhnya besar. Maka sampai Rasulullah mengatakan apa? Jangan berteman kecuali dengan orang yang bertakwa. La tusahib illa mu'minan. Nanti tidak usah tanya jawab Ustaz, waktunya sudah kepanjangan ya. La tusahib illa mu'minan. Jangan dijadikan teman kecuali orang yang beriman. Islam tok belum cukup. Karena orang Islam ada muslim dan fasik. Muslim tapi fasik. Tapi kalau iman insya Allah api. Sementara kalau cari teman, Rasul bilang jangan berteman kecuali dengan orang yang beriman. Maksudnya apa? Panjenengan tahu, teman yang buruk ibaratnya seperti peniup pandai besi. Jelek kabeh, ambune gak enak, hawone panas, bisa ngerusak baju. Itu kalau temennya jelek. Seperti cerita perempuan curhat tadi, masih ingat? Mbak, bojoku gak mulih. Oh sing sabar. Suwe-suwe bojone dipek temen. Karena apa? Salah pilih teman. Suami juga gitu, berteman dengan orang-orang di komunitas yang jelek, mulai yo katut elek. Maka pertemanan ini penting. Yang keempat, yang terakhir, rumah tangga terasa seperti neraka
kalau tujuan dari rumah tangga itu bukannya akhirat, tapi tujuannya apa? Dunia, jabatan, kedudukan, pengakuan, uang, kemewahan, apalagi. Kalau rumah tangga tujuannya dunia, pasti rasanya neraka. Kenapa? Dunia itu tidak pernah cukup untuk melayani kerakusan manusia, tidak tahu cukup. Maka Nabi Muhammad bersabda apa? Yang artinya, kalau manusia punya satu lembah berisi emas, dia minta apa sama Allah? Minta apa lagi? Lembah yang kedua. Padahal satu lembah berisi emas gak mungkin entek, tapi dia minta yang kedua karena rakus. Dia punya dua, minta berapa? 3. Sampai Nabi Muhammad mengatakan apa? Hatta yamla'a fahut turab, sampai mati baru mandek. Maka saya pernah cerita di Malang, ini cerita fiktif, tapi kita ambil hikmahnya. Setan itu, Bu, senantiasa mbisi manusia apa? Titik engkas. Itu setan. Apa, Bu? Apa? Titik engkas itu apa? Ya, sedikit lagi ada orang nikah, ngontrak rumah. Setan bilang apa? Ngontrak yo gak cukup, yo kudu tuku. Akhirnya setan bisi, wis talah kerja dhisik, ra usah ngaji, ra usah belani salat nang masjid, sing penting duwe akeh. Engko lek wis ketuku omah, tenang. Lek wis tenang, ibadah nang masjid, gak usah kerja. Sudah, akhirnya apa? Menggebu. Duit terkumpul, rumah terbeli. Puas. Puasnya lama apa sebentar? Sebentar. Setelah seneng, oh, alhamdulillah wis saiki omahe dhewe, ke masjid salat. Dengar adzan salat, dengar adzan salat. Habis maghrib majelis taklim dateng terus. Ndak lama setelah itu setannya teko maneh, Mas. Mosok mek omah tok gak enek sepeda montore. Isin Mas mbek tonggo Mas. Iku lho sing omahe ngontrak sepeda montore 4. Mosok sampean omah wis duwe gak duwe sepeda? Kerja sik Mas, gak usah sholat wis, bismillah. Paling setahun dadi ku Mas. Engko sepeda motor ketuku, sholat maneh Mas. Sudah nguber maneh. Tek 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 tek. Sepeda motor dapat, seneng. Setan ngalih, hatinya puas. Sepeda motor dibawa goncengan ke majelis taklim. Nah, seperti Pak Mul ini, alhamdulillah Pak Mul. Ulang tahun pernikahan yang ke-13. Datang sama istri ke majelis taklim. Mudah-mudahan rumah tangganya berkah Pak Mul. Amin ya rabbal alamin. Dikaruniai rumah tangga yang bahagia dunia sampai akhirat. Amin. Sudah? Akhirnya Pak, setelah puasnya hilang, setannya teko maneh. Mas, mosok peda motor tok. Peda motor lek udan-kudanan, lek panasan. Yo mbok genti mobil. Akhirnya begitu terus, gak tahu lego sampai mati. Ayatnya apa? Alhaakumut hatta zur. Yaitu. Nah, maka kalau tujuan panjenengan dunia, ndak pernah bisa menikmati surga rumah. Kenapa? Pikirane gak tahu mari, kudu maneh. Sementara dia tidak punya perasaan menikmati, menggebu yang dia miliki, kudu duwe. Lihat, ini nasihatnya guru kami, Ustadz Abdullah Al-Hadrami hafidhahullah ta'ala. Beliau pernah nulis statusnya begini: kalau cari dunia belum tentu dapat, belum tentu. Kalaupun dapat belum tentu banyak. Kalaupun banyak belum tentu cukup.
Kalaupun cukup, belum tentu lama. Kalaupun lama, belum tentu bahagia. Itu dunia. Dicari, belum tentu dapat. Kalaupun dapat, belum tentu banyak. Kalaupun banyak, belum tentu cukup. Kalaupun cukup, belum tentu panjang. Kalaupun panjang, belum tentu bahagia. Itu dunia. Wis, Anda mau lari kemanapun, ya ini dunia. Tapi kalau nyari akhirat, pasti dapat. Dapatnya pasti banyak. Banyaknya pasti cukup. Kalau cukupnya pasti lama, dan lamanya pasti membahagiakan. Maka rumah tangga itu kalau orientasinya dunia, itu neraka. Karena apa? Dunia itu tidak pernah memberikan kepuasan. Karena Allah Subhanahu wa taala menjelaskan melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa penjelasannya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa mawala." Dunia ini semuanya sama Allah dilaknat. Lo mosok panjenengan mau cari yang sama Allah dilaknat? Tidak akan membahagiakan. Dan terlaknat semua yang ada di dunia ini, kecuali apa? Zikrullah, dan apa-apa yang berkaitan dengan zikir. Nah, maka hadirin sekalian, inilah 5 faktor yang menjadikan rumah tangga terasa seperti neraka. Nomor 1, rumah tangganya kering dari ilmu. Nomor 2, rumah tangganya kering dari ibadah. Nomor 3, di rumah tangganya dipenuhi dengan harta yang haram. Nomor 4, pertemanannya buruk. Yang nomor 5, tujuan dari rumah tangga itu bukan ridhonya Allah, tujuannya bukan akhirat, tapi tujuannya adalah dunia. Akhirnya tidak pernah puas, rumah tangganya terasa seperti neraka. Na'udzubillah min dzalik. Itu yang dapat kami sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kita tutup bersama-sama dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami kembalikan kepada MC acara, dan saya rasa tidak usah pertanyaan ya, itu hadiah wis panjenengan kasih siapa yang mukanya semangat aja kasih. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.